tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanya basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mau TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Mambo Desbi Sugari. Gimana? Kangen sama Desbi? Nah, seperti biasa, kita di podcast Tampek Mau Tako selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko seorang dosen dan seorang perintis bilik ilmu. Nah, kita kenalkan saja, gak berlama-lama, Uni Yuldeni Lastia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ambo panggilnya apa kok? Uni boleh. Misalnya namanya, panggilan namanya? Yudel. Yeah. Uni Yudel. Asal dari mana? Piaman. Panggilan Unyang mana? Unyang. Boleh nak? Boleh. Unyang adalah seorang dosen dan perintis bilik ilmu. Tuh highlight siko. Jadi pengen tanya sedikit Uni seputar bilik ilmu lah dulu. Nah, apa sih bilik ilmu ko? Story di balik bilik ilmu ko, boleh Uni cerita sedikit? Oke, terima kasih banyak udah Desbi. Okay. Ambo sapo dulu pemirsa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada. Perkenalkan, nama Ambo Yuldeni Lastia dan Ambo asli Uang Piaman, Cunyang Piaman. Ya, jadi perkenalan singkat sakete. Di nama Ambo alhamdulillah lah ada tambahan kalau orang gaek magiah Yuldeni Lastia. Jadi ada tambahan tahun 2000 sampai baleh tu bertambah SPDI. Oke. Kemudian tahun 2007 baleh bertambah ujungnya MAG. Magister Agama. Kemudian alhamdulillah di 2023 kok bertambah di Mungkoe. Dokter. Ya, alhamdulillah. Masyaallah. Jadi masih ada 3 lah itu mah. Profesor, hajah dan almarhumah. Jadi ngeri orang mungkin akhir. Jadi yang tambah 3 kalau alam yang maduluan tuh yang 3 tuh. Nah, jadi pertanyaan dari Uda Desbi tadi tentang bilik ilmu. Nah, Iko salah satu bentuk program dari komunitas Ambo sebenarnya. Jadi tahun 2000 sabaleh Ambo buat komunitas namanya Rumahku namanya. Rumah Khairu Ummah. Jadi rumah Khairu Ummah. Khairu Ummah itu artinya umat terbaik. Ya. Nah, jadi terinspirasi dengan surah Al Imran itu bahwasanya kalau umat terbaik itu mengajak orang pada kebaikan gitu. Wah. Nah, jadi ada salah satunya kan tagline-nya komunitas Ambo tuh peduli, berbagi dan menginspirasi. Jadi tengek lah karena punya buku koleksi lumayan lah gitu Jadi dibuatlah caranya membuat rumah baca. Nah, jadi bilik ilmu ko sebuah rumah baca. Oke. Baik. Berarti bilik ilmu itu adalah rumah baca di daerah pertama didirikan tuh di kampung kelahiran Ambo, namanya Korong Padang Limau, Nagari Lareh Nampanya Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Sungai Sariak Padang Pariaman. Betul. Berarti ada pertama atau yang kedua? Ada betul. Oke. Yang kedua di Sungai Garinggiang. Oh, Sugari nama Desbi Sugari itu Sungai Garinggiang. Sungai Garinggiang. Asli Sungai Garinggiang? Enggak. Enggak. Nah, jadi di Sungai Garinggiang, suami Ambo kan orang Sungai Garinggiang. Kemudian yang ketiga di Sungai Limau. Sungai Limau. Kecamatan Sungai Limau. Jadi alhamdulillah lah 3 berdiri rumah baca kok. Bilik ilmu. Kok bilik ilmu namanya? Nah, jadi kan bisa kamar ilmu. Betul. Teras ilmu. Nah, jadi kok pas bana karena kalau sesuai lokasi. Jadi ditempatkan ibaratnya itu ada sebuah tempat di dake rumah tuh yang kalau semacam pavilion tapi dake rumah kayak bilik gitu ya. Oke. Nah, jadi terinspirasi kenapa nak bilik ilmu saya. Bilik kan bahasa Minang tuh. Kenapa nak bilik ilmu? Siap. Seperti itu. Masya Allah. Berarti rumah baca di 3 lokasi sekarang ya. Insya Allah selanjutnya ada the next. Oke. Nah, rumah baca di Pariaman. Minat orang di rumah baca kok. TikTok tahan dulu karena ada nangka lewat kok. Kali boleh anak. Oke, di sana sadonyo kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Dan Desbi masih di siko pula bersama Unyang Yudel. Cukup rumit namanya. Oh nih, tadi kan terpotong lah sedikit. Nah, kayak gitu pula ya. Tadi ambo tanya, Mbak Asih kan lah 23 tampek baca kini minat dari masyarakat atau calon pembaca ke Pak di daerah ini. Oke. Nah, kalau ditanya minat, itu memang ibaratnya di saat HP kini banyak program dan lain sebagainya, nah dihadirkan buku itu memang butuh perjuangan jo. Udah. Okay. Ketika awak mempromosikan buku ke anak di kampung-kampung, jadi memang butuh perjuangan juga. Jadi kemarin itu ambo sama kawan-kawan yang di komunitas, acaranya anak-anak kok Nio datang dulu. Minimal tuh datang dulu hadir dengan cara membacakan buku, membacakan cerita, namanya Read Elot ya. Jadi hari ini kan ada gerakan Read Elot juga. Read Elot, membacakan nyaring. Sama koko baca elo. Read Elot. Oke, banyak baca. Membacakan nyaring. Itu sesuai juga dengan penelitian Ambo yang disertasi tentang Read Elot pada anak usia dini. Jadi terinspirasi dari itu juga. Dan pas juga Ambo punya buku-buku anak yang banyak di rumah untuk anak Ambo pribadi awalnya. Jadi dibukalah kayak gitu buku tuh untuk dibaca oleh masyarakat yang Nio berkunjung gitu Tapi tetap yang namanya apa ya, kebaikan tuh udah pasti ada beko pada akhirnya membuat orang malih lah gitu. Tapi tetap berjuang acaranya anak-anak yang penting hadir, mengurangi waktu 24 jam tuh kalau banyaknya sama HP, acaranya dikurangi lah dengan adanya hadirnya rumah baca kok kayak gitu. Walaupun tidak menghilangkan sama sekali karena nggak mungkin loh kan anak-anak tuh butuh dengan kemajuan teknologi. Cuma bagaimana mengalokasikan waktunya, misalnya dengan gadget 5 jam atau 10 jam, 3 jamnya lah bisa berangsur untuk membaca buku. Ada kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau di tempat rumah baca Uniko, di bilik ilmu kok ada juga misalnya cuma baca aja kah atau ada program-program lainnya? Sebenarnya ada program-program. Kapatang tuh ada pelatihan menulis juga. Dan itu sih apa ya? Untuk menarik minat remaja itu kan memang susah ya. Tapi adalah dua orang yang bisa ikut Nio dilatih, Nio dibina. Nah, alhamdulillah. Yang penting Cie saya jadinya, itu alhamdulillah. Cie punya kapasitas 1000 orang kan itu lebih luar biasa daripada 1000 orang, tapi kapasitasnya ada. Paham. Jadi sebenarnya bilik ilmu kok bagaimana untuk memancing minat setidaknya masyarakat setempat untuk mau datanglah dulu, cari-cari dulu. Yang kedua, Nio membaca ini berpartisipasi. Dan tadi nggak butuh kuantitas yang banyak gimana kalau misalnya kuantitas banyak, cuma kualitasnya seketik. Tapi kalau misalnya dia seketik tapi semuanya berkualitas, berbobot dan bisanya mengembangkan ke yang lain, itu yang lebih kerennya ya. Oke, masya Allah. Nah sebenarnya pertanyaan terawal sebenarnya dari ini adalah kenapa? Kan biasa kan gitu. Kan sesuatu itu dibuat karena kenapa. Betul. Mbak kok bilik ilmu kok dihadirkan. Jadi memang awal-awalnya tuh dari keluarga sebenarnya. Ambo kan punya anak balita yang masih anak-anak yang ibaratnya awalnya itu untuk kebutuhan pribadi. Jadi bali-bali buku-buku anak. Dan akhirnya jumlahnya lumayan lah, bisa untuk dibaca-baca orang lain gitu ya. Daripada terkoleksi di awak sen ada manfaat, ada yang bisa dibagikan. Jadi dibukalah rumah baca tuh. Dan ini yang paling utama adalah terinspirasi dari surah Al-Alaq ya. Karena ayat pertama turun kan tentang Iqra, membaca. Itu kan bukan berarti nggak ada alasan besar, bahwa kok harus itu yang pertama turun. Nah ini yang sekarang ini kan memudar dari khusus awak sendiri pun kan, daripada membaca buku seketik lah mengantuk, buka HP langsung nyarak mata kan. Nah jadi memanglah dilema kayak gitu. Jadi caranya berjuang balik untuk membaca buku itu kan penting banget, melatih otak berpikir gitu, daripada hanya menonton. Bukan berarti nggak ada juga manfaatnya, tapi paling banyak itu manfaatnya dari membaca. Karena membaca, apalagi membacanya itu tidak ada gambar ya. Misalnya kalau dari pribadi, ke pendapat pribadi,
Kalau ketika ambo membaca tanpa gambar, tak novel, itu membangkitkan, menstimulus otak aku untuk berimajinasi. Kayak gitu. Digambarkan lah di cerita tuh suasananya kayak gitu, ada letak meja segala macamnya. Jadi wak bisa berimajinasi, ide otak wak kau rasanya. Betul. Wak berpikir kan. Nah itu kan melatih otak, apalagi untuk anak-anak usia dini. Jadi sesuai penelitian Ambo tuh, dengan membaca buku ternyata membuat anak lebih cerdas. Kemudian otak anak itu ibaratnya kalau tidak terfikirkan dewa ketika anak bisa memikirkan itu gitu. Jadi itu efek dari membaca juga. Dan juga yang paling mendasar adalah ketika bisa mempengaruhi pribadi seseorang dari apa bahan bacaannya. Betul. Jadi kalau sobat jurang, coba tanya apa buku yang pernah dibacanya. Orang-orang hebat tuh kan dari itu, kayak Buya Hamka. Jadi yang terlahir dari beliau tuh memang dari hasil-hasil bacaan gitu. Nah, karena menambah itu tadi ini kan duta literasi gitu. alun-alun masih. Karena banyak literasi yang lah dibacanya, entah itu tentang sains, entah itu tentang ilmu agama, segala macamnya, itu menambah insight wawasan. Betul. Ya kan? Nah, mungkin Giko udah senak di rumah kayaknya lah penasaran kok, kan masih mau tahu sewa sebenarnya kok jangan ini sebenarnya tuh Chunhyang kan. Kita putarlah video dari Chunhyang kok seketik di sana, check it out. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah itu tadi kegiatan-kegiatan dari Chunhyang aku. Lumayan banyak ya. Itu bisa tercover sadolahnya dalam tiap harinya. Jadi Ambo kini kan lebih banyak itu memang di rumah. Jadi ngajar tuh cuman 2 kali dalam seminggu. Jadi lebih memang memilih untuk banyak di rumah. Dan di rumah bukan berarti kita tidak produktif, tapi harus produktif gitu. Nah, jadi dibuatlah acara-acara yang bisa mengembangkan diri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Karena dengan kayak mengajar lah sih. Dengan mengajar kita menambah ilmu juga. Betul. Bukan mengajar itu bukan hanya transfer ilmu. Kita juga mungkin wak akan mengecil ke sesuatu kurang lain tapi wak nak paham, nak tambah ilmu wak semacamnya. Itu keren ya. Jadi tadi ada beberapa yang wak highlight dari video ini tadi. Ada beberapa asmara subuh. Basi bacanya subuk. Oke. Boleh cerita itu dulu. Ada asmara subuh ambo catat tadi. Ada Lobet Charge Your Life, Celoteh Chunhyang. Terus ada beberapa buku antologi, Lasaullah dan segala macamnya. Boleh diceritain yang asmara subuh lah dulu. Jadi terkait program asmara subuh ini ya. Jadi itu asik membaca erang ya. Membaca erang. Bincang buku yuk. Nah, itu sebenarnya kepanjangannya. Jadi asik membaca erang. Membaca erang kok? Membaca erang. Kalau bahasa Minang apa sih? Kalau orang tuh asik elerang, kayak gitu. Gimana ya? Ada sisipan itu. Ada sisipan bahasa daerahnya segitu ya. Dialek kayak gitu ya. Di kampung Ambo kayak gitu. Di kampung ini pakai rang-rang gitu ya. Betul. Nah, jadi ini terinspirasi waktu bulan Ramadan itu, Ajo.
Ini deh. Nyaman ya Allah. Ada darah. Ada darah. Ya, oke. Nah, jadi terinspirasi bulan Ramadan tuh kan asmara subuh kalau para generasi muda kan. Jadi asmara subuh apa ya buat program keluarga. Jadi sama suami program keluarga awalnya itu kan membaca beda buku. Cuman kalau awak baduo tuh pahalanya tuh tak awak senyuh gitu. Jadi terfikirkan kalau bagi ke orang, kalau buat acara misalnya dihadirkan offline kan butuh energi, butuh segala macam persiapan. Tapi kalau buat live kau udah ke suami ancak juga gitu. Jadi sekalian awak untuk self development awak kan, untuk improvement bagaimana meningkatkan untuk amang ngecek juga gitu. Kemudian awak juga membedah buku tuh kan untuk pribadi awak dan orang lain juga mendapatkan ilmunya. Walaupun nyalon dapat bukunya, tapi dengan mengikuti kegiatan awak tuh kan udah tahu intisarinya kayak mana gitu. Oke, Masya Allah. Itu asmara subuh tadi. Oke. Itu dilaksanakan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh berapa lama? Dan di mana? 30 menit aja. 30 menit di rumah. Maksudnya kalau misalnya via live streaming Instagram. Live streaming Instagram. Di akun @yudelnilastia atau @adriansahbatar suami. Itu ada live di situ. Oh, betul. Live-nya langsung ke dua-duanya. Karena beliau sering jo acara-acara keluar, jadi ketika ada jadwal kayak gitu, jadi memang harus ini kan. Itu rutin setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Sekali seminggu. Daripada lalu siap subuh. Iya, betul. Ancak awak membaca katanya buku siap subuh, siap jago subuh tuh. Siap salat subuh kalau dibawa lalu nak lancar bagi kesehatan. Tak boleh ya. Nah, apalagi anak muda yang belum menikah apalagi kok. Laki-laki yang belum menikah lalu balik aku kurang bagus kok. Kurang bagus tuh. Catat itu. Bangun untuk salat subuh payah apalagi bangun rumah tangga. Oke. Betul sih. Oke. Asmara subuh tuh sasarannya adalah siapa aja sih lebih tapi kan Iko ada ini sih genre-genrenya. Kalau awal-awal buku Buya Hamka tentang Islam dan adat Minangkabau memang agak serius ya. Jadi kalau seorang membaca kan nggak ini kurang apa ya, kalau ambo pribadi kurang ngenak lah kalau ambo seorang membaca kadang ngantuk gitu kan, daripada kalau bincang kan lebih nikmat juga gitu. Oke. Siap. Nah, itu berarti perbincangannya seputar buku juga berarti? Betul. Dibacakan atau? Bukan, mengkaji. Maksudnya membincangkan. Nanti kalau terkait bisa dikaitkan dengan yang lain, referensi lain. Tapi referensi utamanya buku ini kayak gitu. Oh, referensi utama buku yang dibacakan. Betul. Itu. Biko ada tambah saya kayak ayat pendukung, hadis pendukung. Betul. Oh, gitu. Atau pengalaman-pengalaman lain yang terkait dengan itu. Oke, Masya Allah. Itu setiap hari Jumat ya. Iya, insyaallah. Catat tuh sana setiap hari Jumat subuh, siap salat subuh nonton live streamingnya Asmara Subuh dari Uni Yudel. Betul ya? Betul. Oke. Banyak orang yang salah menyebutin nama ambo tuh. Iya ya. Agak unik ya Yudelni Lastia. Betul. Lastia. Oh, nak terakhir. Enggak. Oh, dia last gitu. The last. Oke. Nih, itu kan Asmara Subuh. Selanjutnya ada tadi yang Bu highlight adalah low bed, charge your life. Baterai lah piano ko lalu ko dicas lah kehidupan aku bisa dicerita. Nah, Iko adalah buku solo ambo yang baru terbit. Betul. Oh, oke. Siap. Buku solo ambo yang terbit tahun 2023 kok. Atau sudah? Terbit. Sudah terbit. Iya. Oke. Terbit dan Iko terkait juga dengan pengalaman pribadi. Ketika yang namanya hidup awak tuh pasti ada naik turun ya. Naik turun, ada downnya, ada masa-masa yang memang awak tuh butuh charge kayak gitu. Oke. Ala baterainya lah low ya. Butuh untuk dicas, jadi biar mati. Karena yang dicas tuh nggak cuma HP, hidup wa, jiwa wa, rohani wa pun butuh dicas. Betul entah banget. itu dengan
Isinya silakan baca buku. Masa awak. Bisa dapatkan ke bukunya. Langsung pesan ke pribadi ya. Oke. Karena belum menyediakan di tempat-tempat lain kayak gitu. Oke, Masya Allah, keren lah. Itu kalian nak tabar karena aku penikmat buku tipis gini. Nak tambah banyak. Oke. Nah, selanjutnya tentang Lowbat Charge Your Life Iko, apa sih maksudnya, emang project pertama atau gimana? Tahan dulu karena ada yang kelewat. Sabar. Oke, saudara-saudaranya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, di sana kita lanjutkan pembicaraan kita sama Unyang. Unyang Yudel ya. Unyang Yudel. Tadi Unyang ada membuat buku. Ada buku solo ya lah istilahnya. Bukan buku solo kok, bukan buku Jawa ya. Oke, buku tentang Lowbat Charge Your Life. Itu buku solo. Sebelum kau ada juga menulis buku atau apa? Aduh. Lebih banyak buku antologi, buku bersama-sama. Ada berdua, ada bertiga, ada berlima, 10 buku antologi. Tuh kalau antologi itu kayak itu sana ada. Kalau sana mencari buku, di dalam isi buku tuh banyak pengarangnya. Betul. Nah, itu antologi namanya ini. Okay. Lanjut. Nah, itu dari berbagai genre sih sebenarnya. Ada genrenya motivasi, ada Kepatang tuh ada cerita anak ada antologi juga. Kemudian agama ada juga antologi, non fiksi ada cerpen. Langkok ya. Langkok sadoe ado. Lepas desketi. Oke. Nah, di situ berarti Uni selain rata-rata orang penulis kok adalah orang yang rajin baca kebanyakan ya. Berarti Uni membuat buku-buku semacam itu terinspirasi dari buku-buku yang Uni baca. Betul. Oke. Nah, dan tadi yang seperti yang Uni sampaikan, bahwasanya bilik ilmu kok berawal pun dari koleksi-koleksi buku Uni. Betul. Dan kebanyakan parenting ya. Parenting ada, motivasi ada, cerpen, novel, langkok pulo. Campur. Kok parenting sih cenah dibahas. Apalagi buku anak-anak juga banyak. Banyak juga ya. Masya Allah. Daripada tertumpuk sih nak. Betul. Karena rata-rata kalau beberapa orang yang hobi baca buku yang solo, yang ibaratnya entahnya seorang sih dipajang di rumah atau dimasukkan ke kardus, kayaknya rusak atau kena banjir segala macamnya. Apalagi barang yang awak punya itu tuh dihisap tuh udah. Maksudnya dipertanggungjawabkan untuk apa yang awak koleksi itu sebenarnya kan kurang bagus. Kalau nak bermanfaat kan lebih baik diberikan kepada orang lain misalnya. Kalau nak apa gunaan, karena apapun yang awak punya tuh nanti akan dihisap gitu. Oke. Bukan itu ya. Dihitung. Dihitung betul. Tapi betul sih. Selain kata-kata hisap dalam bahasa Arab itu dihitung ya. Ketika buku tuh hanya terletak, itu kayaknya kekurangan energinya di situ. Betul. Nah, ada energinya pas buka ala lusuh segala macam ya. Tapi ketika dipakai beda, segarnya kok beda. Betul tak? Betul. Buku tuh semakin wak baca, itu ada terus ilmu barunya. Jadi bukan berarti siap wak baca buku kok cie tamat langsung disimpan, indah udah. Tapi dibaca taruh. Makanya para ilmuwan itu baca buku tuh cie buku tuh bisa khatamnya, tamatnya berkali-kali. Ya. Wak baca sih kalimat kok kini cie dalam keadaan kondisi wak misal sedih. Beda lo inspirasi wak dapet. Bakal dalam keadaan bahagia beda pula. Itu mangkonya salah satu hikmah dari wak membaca tuh gitu. Oke. Betul. Karena tergantung mood awak tadi ya. Betul. Ketika awak sedang sedih, mungkin dengan baca buku yang sama, kok inspirasinya masih berhubungan dengan kesedihan, macamnya, atau kita melihat point of view yang berbeda dari setiap kali kita membaca. Betul ya. Keren. Nah, Uni, selanjutnya Uni ada buku-buku kok ada yang dicetak berarti ya. Itu yang pertama.
kalau Nio Bali silakan hubungi Uni, kan gitu. Nah kalau misalnya tulisan online ada Jo? Ada. Biasanya di ini sih di siaran di apa namanya website kayak gitu. Kalau yang media cetak alun sih dalam proses, insya Allah mohon doanya agar lebih bermanfaat dalam menulis. Tapi kalau online mungkin seorang bisa mengakses gini ya. Betul. Gitu kalau misalnya Nio baca-baca karangan Uni di online, mbak acaranya? Kalau website kini hanya menggunakan WordPress yang gratis. Jadi betul. Nah, jadi masih bisa nanti ada di link Instagram. Tapi lebih banyak sih sebenarnya di Instagram aja baru. Karena waktu untuk menulis itu kan butuh ini juga ya, butuh tuh disediakan betul gitu. Betul. Apalagi bagana-gana, Kalau emang lama Pasal peman terasup Yaman. Lapo gang anaknya. Alhamdulillah Allah tiga. Masya Allah. Nah, berbicara tentang tadi meluangkan waktu semacamnya ya, waktunya kadang tak sempat. Mbak sih seorang Jun yang Yudel ko memanage waktu. Soalnya kan kok cukup sibuk ya, bukan cukup sibuk mana gitu. Itu sebenarnya dicelek dari luar sih sebenarnya. Kalau dari dalam enggak juga. Maksudnya kalau keluar untuk yang aktivitas ngajar kan cuma 2 kali dalam sepekan. Dan mungkin ini ya, apa ya? Kalau dalam harian itu target pribadi sih sebenarnya. Acaranya hariko harus ada manfaat. Jadi ampu juga tergabung dalam beberapa komunitas dan itu ada project-project gitu. Ada komunitas Sohibul Quran Muslimah kayak gitu. Nah, jadi membuat ada tuh Quran journaling, membuat mentadaburi Al-Quran dengan menuliskan. Nah, kayak gitu. Tadaburin kok akhirnya. Tadabur Quran itu mengkaji maknanya. Gitu. Karena Al-Quran itu kan tuntunan hidup awak. Kalau tadabur. Pakai mentadaburi. Mentadaburi. Oke. Siap. Nah, jadi dari menulis itu juga lah. Nah, jadi setiap kegiatan itu setiap hari misalnya apa aja kegiatan itu kan wak tulis. Kemudian lebih banyak sih dari rumah sebenarnya. Kalau orang kalau di rumah saja kan bukan berarti nggak ngapain. Betul. Dan juga sama anak tadi ada membacakan buku sama anak gitu. Ikut challenge read a lot hari read a lot dunia itu kemarin. Nah, sama anak-anak. Jadi ya baca buku sambil videoan dan ikut challenge lomba kan. Nah, kan keren juga. Nah, kan untuk membuat sebuah karya itu kan nih, entah itu karya Uni yang berbentuk buku, entah itu yang kayak bilik ilmu tadi atau yang live streaming bersama Uda tadi, itu Uni baduo yang mengarajon misalnya kan kalau tiba di kayak di konten kreator kan ada namanya produksi dan pasca produksi. Nah, itu kan kayak di pra tuh mungkin lebih lama daripada pas saat produksi. Betul. Itu Uni baduo sama suami sama Ajo atau apa? Iya. Di belakang layar tuh ada orang-orang baik luar biasa yang senantiasa membantu gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita kerjakan kalau sendiri. Kalau untuk kebaikan tuh banyak yang bisa support, alhamdulillah. Dan ini diberdayakan dalam mahasiswa-mahasiswa Ambo gitu. Itu salah satunya mahasiswa Ambo yang satu tuh adik tadi. mahasiswa. Jadi kenapa enggak kan jadi partner di dalam lokal jadi kayak guru dengan murid ya. Di luar kan kita bisa jadi partner kerja, partner kegiatan dan lain sebagainya. Nilai A ya. Kalau rajin A. Nah, itu. Jadi kalau di rumahku ini yang komunitas rumahku ini ada itu yang dari mahasiswa Ambojo adalah alumni kini. Ada Melisa Fitratul Husna, ada Ildawati Putriayu, tamat S2 beliau alhamdulillah. Kemudian ada Weni Seprina, ada Rizky Kurniawan, ada Aldi Saputra. Jadi yang di belakang layar itu lebih banyak sebenarnya. Banyak berarti ya. Orang-orang berjasa itu kan memang orang-orang yang tidak nampak. Nah. Tempat anda jasa. Betul. Berarti yang praproduksi kok disiapkan lah sama tim-tim tadi, sama kawan-kawan, sama mahasiswa-mahasiswa. Pas saat produksi? Memang Ambo, Badu sama Ajo. Oh gitu. Ya betul sih.
pra kok lebih panjang. Semua kayak maduan sebuah acara. Itu persiapannya bisa berbulan-bulan. Biko acara sejam selesai. Panik wala lama. Oke, kalau misalnya kayak desain-desain tuh? Kalau desain Ambo pribadi ada, tapi teman-teman ada juga yang membantu. Tapi lebih acuh dari Ambo sih, karena suku mendesain pula. Banyaknya suku. Agak orang lain. Oke. Nah, Uni kan cukup banyak, maksudnya menulis bilik ilmu segala macamnya, dan dosen ya, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Okay. Di Pariaman itu. Di Pariaman, itu Pariaman asli itu. Di situ Uni ngajar? Ngajar, kalau kini ngajar inovasi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam. Wah, Masya Allah. Aku yang paling keren kok, karena aku ibaratnya DPR-nya kok. Karenanya menyusun. Ya, tapi Ambo dosen tetap di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi yang guru-guru TK yang ada basis pendidikan Islamnya, nah bisa masuk kastit. Gitu. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ada punya PIAUD namanya. PIAUD. Pendidikan Islam Anak Usia Dini. PIAUD di Piaman. Nah, PIAUD di Piaman. Betul benar. Kok dulu kelewat dunia ada warna. Boleh ya, lewat lah. Kok perlu kok, karena informasi kok sangat penting untuk masyarakat di rumah, nah hanya pas podcast dan dalam yang kelewat kok ada informasi yang sangat dibutuhkan. Betul. Apa itu? Sekarang kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Dan di Siko masih ada Desbi dan Samo Cunyang Wak. Cunyang Yudel. Nah, kita masih berbincang-bincang mengenai bilik ilmu. Nah, bilik ilmu dan kegiatan Uni lainnya ya. Uni selain bilik ilmu apa kegiatan Uni tadi selain dosen? Penulis. Ngisi berarti materi. Kan sudah dipenuhi dengan semua itu ya. Bukan tidak jauh-jauh dari pendidikan lah. Dari pendidikan. Dan yang satu lagi pekerjaan yang paling sangat-sangat mulia, yaitu ibu rumah tangga. Betul. Itu pekerjaan utama. Itu pekerjaan utama. Yang lain sampingan. Yang lain sampingan. Karena itu kayak madrasah tadi ya. Betul. Madrasah pertama untuk anak-anak. Dan sampai lo awak mengajarkan orang lain, tapi anak awak tertinggal lo kadang-kadang. Betul. Nah gitu. Oke nih, untuk bilik ilmu tadi kan lah 3 cabang ini ya. Lah 3. Ada rencana kau nambah di luar Pariaman? Betul. Jadi untuk Ramadan besok targetnya di Mentawai, diminta sama teman Ambo. Jadi Insya Allahnya ada kawan jadi kepala sekolah di sebuah madrasah swasta di Mentawai. Jadi ini peluang nih investasi pahala untuk Dunsana yang new nanti. Keren ya? Investasi pahala. Investasi pahala. Itu bahasanya baru tuh. Oke. Di Mentawai. Di Mentawai Insya Allah. Oke. Di Padang? Apa? Di Padang? Kalau di Padang, ini setahun tuh cie rencana baru. Karena memang butuh ini juga persiapan kan, buku dan lain sebagainya. Karena untuk apalagi untuk di Mentawai build up-nya cukup panjang ya. Betul. Kasih itu nyolai. Betul. Oke. Setelah itu di Mentawai sebetulnya ada rencananya mungkin di tahun depan harus ada lo celai. Jadi targetnya adalah 1000 rumah baca. Oh. Keren. Amin ya Allah. Amin. Walaupun mungkin dalam proses itu tiada wallahualam ya. Kalau Allah panggil duluan minimal kita punya niat itu. Ibaratnya kan niat dulu, kan Allah menilai dari niat ya. Apakah berhasil sampai 1000 kita udah tiada wallahualam. Apakah bisa nanti dilanjutkan oleh anak keturunan wallahualam. Atau orang lain pun tidak masalah. Betul, yang penting yang tetap ada ya. Harapannya 1000 rumah baca. Woi, Masya Allah, 1000 rumah baca. Keren. Amin ya Allah. Terus kebelinang mata. Karena emang cukup miris akhir-akhir kok. Bukan orang lain aja, awak pribadi pun. Betul. Awak pribadi bisa dibilang hidup dengan gadget. Setiap hari gadget. Layar gitu kan. Bahkan awak berusaha untuk bersosialisasi dengan orang lain di media sosial, tapi sosial offline-nya terabaikan. Betul. Awak duduk sama orang, awak ajak orang bersobok tapi bersobok awak main HP. Itu kan krisis sosial mana? Ndak orang ndak awak gitu. Orang ndak awak itu makin cerita dia. Ndak orang awak pun misalnya masuk kumpul aja kawan. Padahal
awak sedang menjalin sosial loh. Betul. Menjalin ikatan sosial dengan kawan secara real. Tapi ketika itu awak masih sibuk jo main Instagram, main internet lah, atau balik-balik chat orang lain. Akhirnya sosial tadi ngumpul tapi nggak ngumpul jadi dekat serasa jauh. Dekat serasa jauh malah terasa dekat. Itu yang akan dihindari. Bayan dan dekat dan jauh itu terasa dekat, tapi dekat nggak terasa jauh, tetap terasa dekat. Ya salah satunya dengan di rumah bacanya, baca situ ada sosialisasi, eye contactnya macamnya. Masya Allah. Nih kan lah 3 kini kok. Itu dana boleh tanya mana? Boleh. Itu dana pribadi atau apa? Kalau awal untuk koleksi buku pribadi tentu ya, tentu dari dana pribadi. Kemudian selanjutnya, ibaratnya kalau untuk kebaikan hanya diri wak seorang itu kan pelit awak tuh. Masa serugo tuh ndak nyaman kalau seorang dah. Maksudnya untuk investasi pahala tuh ajak-ajak orang gitu. Semakin banyak awak ajak orang, tentu mengalir ke awak lebih banyak loh. MLM dalam kebaikan ya. MLM dalam pahala gitu. Dalam pahala ada jejaring ke bawah ya. Betul. Jadi satu orang tuh bakal disebarkannya lo, dapet lo lewat yang awak pertama magi kan dapet lo pahala dari yang disebar itu. Seperti pohon hidup ya. Betul. Karena Allah bercabang sih kok cabangnya bercabang loh. Betul benar. Tapi bagaimana kita bisa tetap menghidupi pohon ini? Entah itu dengan ilmu awak tadi, sedekah jariahnya awak tadi ya. Awak menyampaikan ke orang lain menyampaikan, dan itu tetap hidup ilmunya tadi itu. Entah sampai bilo kolah jejaring ranting kayu ko. Jadi tagline-nya Bilik Ilmu ko, bangun kampung jo ilmu amal dan mal. Jadi itu tagline-nya. Oke, bangun kampung dengan ilmu amal dan mal. Harta. Mal itu harta ya. Oke, betul sih, karena segala sesuatunya Oke, segala satu mungkin kata beberapa orang uang itu enggak jadi masalah, tapi dengan uang itu lebih kuat. Betul ya? Betul banget. Kita disuruh dari Nabi misalnya enggak masalah awak bisa beribadah semacamnya dengan kehidupan sederhana. Tapi kalau kita punya uang lebih, kita punya foundation yang kuat, itu akan lebih baik. Dengan awak punya PT 10.000 dengan mengetepikan keikhlasan lah dulu ya. Dengan PT 10.000 saya yang bisa tolongnya mungkin, tapi dengan PT 1 juta lebih banyak, betul kan? Dan justru kalau Muslim tuh memang dituntut untuk kaya sebenarnya. Harus kaya. Jadi rukun Islam tuh kan banyak harta itu. Makanya kalau berjihad pun dengan harta dan jiwa. Harta didulukan Allah gitu. Gitu. Harta dan jiwa. Kalau kita PAJ harta lah. Masya Allah, jadi memang gitu. Oke, Uni, itu biasanya kan ada yang cek Uni dari Uni sama yang sama Uda yang ada buku-buku semacamnya. Setelah itu ada wakaf. Jadi kami membuka wakaf buku gitu. Bisa buku yang Allah dipakai pun, bahasanya buku-buku secondnya, buku pre-love lah ya, bahasa manis ya. Second kok kan iwan anak atau pakai, tapi kan pre-love kok buku kesayangan. Betul, pre-love yang ibaratnya disumbangkan boleh. Atau buku baru yang mau dibelikan tapi tidak tahu apa yang dibalian, jadi bisa diamanahkan ke kami balikan dengan harga yang diberikan kayak gitu. Dengan harga diberikan dan kita tahu buku-buku emang sangat bermanfaat nantinya. Betul. Gitu ya? Jadi Abo kan punya toko buku online pula. Nah jadi iko macam-macam buku. Kalau Nio misalnya panjang lo mencari buku mah, Abo lah pilih saya di toko buku online Ambo. Jadi gitu. Jadi boleh misalnya dengan harga segitu Nio mewakafkan buku iko untuk bilik ilmu. Nah insyaallah kami bantu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kan itu kan baru dari isi dari rumah bilik ilmu tuh. Kalau kayak sewa tampil kan cukup besar. Nah itu mangko salah satu namanya bilik ilmu. Jadi pagunon bilik-bilik awak. Jadi di bilik ilmu yang kedua itu juga bilik dari yang punya rumah. Itu salah satu dari anggota komunitas Sambo yang cari link misalnya kayak gitu. Jadi misalnya ada ruangannya yang tak pakai gitu. Istilahnya tuh kayak bilik lah gitu ya. Nah jadi itu dimanfaatkan untuk rumah baca. Gitu. Jadi ibaratnya lebih minim ini ya biaya. Betul seperti itu. Kok keren sih.
Keren sih. Kepikiran kayak gitu ya. Orang malah mikir ya, terus ya tampe loh. Itu berarti memanfaatkan jejaring tadi aja lah ya, komunitas untuk mencarikan entah kok punya pribadi. Ada satu biliknya atau pavilion sama macamnya dijadikan untuk sampai rumah baca dari bilik ilmu. Wah, keren. Nih, siap kok apa rencana Uni ke depan lah selain yang menambah ke Mentawai? Terkait bilik ilmu? Boleh, terkait bilik ilmu atau terkait rencana pribadi lainnya? Kalau rencana pribadi semakin banyak hendaknya terus berbuat kebaikan. Berbagi seperti yang komunitas Ambo ini ya, tagline-nya peduli, berbagi dan menginspirasi. Jadi ketika kita peduli, kita akan berbagi gitu. Ketika kita berbagi, kita akan memberikan inspirasi untuk banyak orang. Oke. Nah, itu harapannya. Salah satunya dengan datang ke podcast Tampe Mota kayaknya. Betul banget, betul. Oke. Semoga banyak yang terinspirasi, karena untuk berbuat kebaikan tidak mesti harus menunggu dulu alhado seluruhnya sarana dan prasarana, enggak gitu. Tapi mulai dulu apa yang ada gitu. Memulai dari hal yang kecil. Jadi konsep 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai kini kojuo gitu. Jadi tunda-tunda. Betul. Jadi konsep 3M. Mulai dari kecil-kecil, mulai dari sendiri, dan mulai kini hari kojuo. ini. Jadi tunda besok lah naik jadi doh gitu. Ilmu-ilmu koncat perlu juga. Betul banget. Karena segala sesuatu itu ada beberapa hal yang emang butuh perencanaan besar, pendanaan besar, tapi ada juga beberapa yang memang harus dikerjakan. Kalau nak dipaksakan melakukannya hari ini, bisa ditunda, moodnya lah hilang. Betul. Macamnya. Nah ini, Masya Allah. Tadi ada kabarnya Nia Kamau nih, Nia berhaji. Amin ya Allah. Bisa. Jadi harapannya untuk penambah namo di depan, ini bukan untuk titel ini sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana harapannya bisa ke Baitullah bersama suami dan orang tua. Jadi wallahualam ya, apakah nanti gelar tambahannya profesor dulu kah, atau hajah dulu kah, atau almarhumah dulu kan nih. Jadi kategori itu kan wallahualam. Yang penting wala berniat. Yang penting wala berniat. Dan kita sudah mengikhtiarkan lah. Betul, mana? Dia disetujui di Allah, tidak itu terserah Allah. Terserah. Yang penting kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Betul. Nah, keren. Semoga bilik ilmu kok bisa terus bertambah cabangnya. Mungkin tahun besok di Padang Pariaman dan Padang dan Mentawai. Mungkin selanjutnya di daerah lain di seluruh Sumatera Barat. Dan semoga warga di Sumatera Barat kok tinggi minat bacanya. Amin. Harapan Uni lah terakhir. harapan Uni itu orang lain nonton ini. Ya, harapan Ambo untuk siapapun yang menyaksikan tayangan hari ini, harapannya terkhusus untuk anak-anak muda ini. Karena untuk bergerak itu yang muda tentu lebih banyak, energinya lebih besar, ya, motivasinya lebih besar, dan geraknya pun lebih gerak cepat gitu. Daripada kalau orang gaek kan ibaratnya banyak yang dipikir dulu. Tapi kalau anak muda, insya Allah takanak ini bisa langsung kayak gitu. Nah, jadi harapannya yang anak-anak muda dimanapun berada, teruslah berbuat kebaikan. Jangan tunggu dulu udah sempurna dulu, tunggu dulu udah mapan dulu, apapun jangan ditunggu-tunggu. Kerjakan hari ini apa yang bisa, apa yang ada kerjakan. Wallahualam kan kapan Allah panggil, ternyata Allah panggil duluan sebelum kita berbuat apa-apa. Oke Uni, yang terima kasih Allah datang ke podcast Tampe Mota, telah membagi cerita-cerita dan inspirasinya. Semoga bermanfaat bagi kita sedalamnya. Masya Allah ya. Oke, di sana-sananya demikian bincang-bincang kita bersama Uniang Yudel tentang bilik ilmu dan rumah baca. Semoga menginspirasi. Desbi Sugari, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita akan kembali lagi besok di waktu dan jam sama, masih bersama Desbi Sugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.